Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikan Wijanto dengan NIM 2101184. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul Anatomi Fisiologi Panca Indera. Untuk anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Emika Wijanto, kemudian ada Aulia Mariska, ada Cynthia Purnamasari, ada Sabrina, ada Sela Asarianti, ada Sherly Gustanti Putri, ada Silvina Harumawarni, dan ada Winda Asdaisyah. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Anatomi fisiologi panca indera. Yang pertama, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan keseimbangan, pengecap, dan peraba. Panca indera penglihatan yaitu mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya, yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak, dan bulu mata. Bola mata. Bola mata dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Ketiga lapis dinding ini dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sklera, merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram atau tidak tembus cahaya. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Lalu koroid. Koroid adalah berwarna coklat, kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah dan yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemuntulan cahaya. Di bagian depan, koroid membentuk badan siliandris yang berlanjut ke depan membentuk iris yang berwarna. Lalu ada retina. Retina merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Lalu kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Otot mata, ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus, rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Cara kerja mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke dalam mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjuktiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Ada 2 macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut atau sel konus dan sel batang atau sel bacillus. Sel bacillus berfungsi untuk situasi kurang terang, sedangkan pigmen dari sel konus berfungsi lebih pada suasana terang, yaitu untuk membedakan warna. Makin ke tengah, maka jumlah sel batang makin berkurang, sehingga di daerah bintik kuning hanya ada sel konus saja. Cahaya dibiaskan jika melewati konjuktiva kornea. Cahaya dari objek yang dekat membutuhkan lebih banyak pembiasan untuk memfokuskan dibanding objek yang jauh. Cahaya dari objek yang jauh difokuskan oleh lensa tipis panjang, sedangkan cahaya dari objek yang dekat difokuskan dengan lensa yang tebal dan pendek. Perubahan bentuk lensa ini akibat kerja otot siliari. Saat melihat dekat, otot siliari berkontraksi sehingga memendekkan apertura yang mengelilingi lensa. Sebagai akibatnya, lensa menebal dan pendek. Saat melihat jauh, otot siliari relaksasi sehingga apertura yang mengelilingi lensa membesar dan tegangan ligamen suspensor bertambah. Selanjutnya yaitu indera penciuman. Indera penciuman atau indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor pencium tidak bergelombol seperti tunas pengecap. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian hidung. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar disebut nostril. Dinding pemisah
disebut dengan septum. Septum ini terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung ini dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung atau nasal cavity, berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Nah, di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas, sehingga dapat membau dengan baik. Yang kedua yaitu mukus membran, berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus, lendir atau ingus itu berguna untuk menangkap debu, bakteri, partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Bagian yang terdapat pada hidung itu yang pertama ada frontal sinus, nasal bone, nasal cavity, nasal vestibule, hard palate, lips, sphenoid sinus, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, adenoid pad, dan soft palate. Selanjutnya, kelainan-kelainan pada hidung. Yang pertama, angiofibroma juvenil. Ini adalah tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan atas yang mengandung pembuluh darah. Tumor ini paling sering ditemukan pada anak laki-laki yang sedang mengalami masa pubertas. Yang kedua ada papilloma juvenil. Papilloma juvenil ini adalah tumor jinak pada kotak suara atau laring. Papilloma ini disebabkan oleh virus. Yang ketiga itu ada rinitis allergica. Rinitis allergica ini adalah peradangan hidung karena alergi, disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi ke dalam saluran tenggorokan. Nah, yang keempat itu ada sinusitis. Nah, sinusitis ini merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Nah, selanjutnya yang kelima ada salesma atau influenza. Salesma atau influenza ini merupakan infeksi pada alat pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas dan sakit kepala. Nah, yang terakhir itu ada anosmia. Anosmia ini adalah gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Selanjutnya yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran yaitu telinga. Telinga adalah salah satu panca indera yang dimiliki oleh manusia. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran sekaligus sebagai alat keseimbangan. Telinga memiliki 3 bagian, diantaranya yang pertama ada bagian luar, tengah, dan dalam. Pada bagian luar itu untuk menangkap getaran, sedangkan pada bagian tengah yaitu sebagai penghubung telinga luar dan dalam, dan yang dalam yaitu untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan. Nah, pertama yaitu telinga luar. Terdiri dari daun telinga, saluran luar, membran timpani atau gendang telinga. Pada saluran yang dekat dengan lubang telinga, terdapat rambut halus untuk mencegah benda-benda dari luar yang masuk. Nah, selain itu, terdapat pula kelenjar lilin yang menghasilkan lilin agar membran timpani tidak kering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Mariska. Nah, di sini saya akan menjelaskan telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini berisi rongga udara yang berfungsi menjaga tekanan udara pada telinga serta menghubungkan dan meneruskan sinyal suara. Dalam menjalankan fungsinya, telinga bagian ini terdapat saluran penghubung dengan vari yang disebut saluran autasi. Bagian ini terhubung dengan yang pertama itu bagian luar oleh membran limpani dan bagian dalam oleh jendela oval yang dilengkapi dengan membran transparan. Pada bagian ini pula terdapat 3 tulang pendengaran yang tersusun seperti rantai yang menghubungkan membran timpani dengan jendela oval, yaitu malleus yang menempel pada membran
timpani, dan incus. Kedua tulang ini bekerja sebagai satu tulang karena terikat oleh ligamen. Stapes yang menempel pada jendela oval. Dan di antara incus dan stapes terdapat sendi yang memungkinkan bergerak bebas. Selanjutnya yaitu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari luar labirin. Yang pertama itu labirin membran terdiri atas 5 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, kemudian ampula, utriculus, sacculus, dan cochlea atau rumah siput. Kemudian labirin tulang. Labirin tulang ini terdiri dari sacculus terhubung dengan utriculus oleh saluran sempit, kemudian 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus terletak di dalam rongga vestibulum pada labirin tulang yang disebut rongga keseimbangan. Selanjutnya, koklea mengandung organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran. Koklea memiliki 3 saluran sejajar, yaitu yang pertama ada saluran vestibulum yang terhubung dengan jendela oval, yang kedua saluran tengah, dan yang ketiga ada saluran timpani yang terhubung dengan jendela bundar. Ketiga saluran ini dipisahkan dengan membran-membran. Antara saluran vestibulum dengan saluran tengah disebut membran Reissner, sedangkan antara saluran vestibulum dengan saluran timpani disebut membran basilar. Pada saluran tengah terdapat tonjolan yang disebut membran tektorial yang berparalel dengan membran basilar dan ada pada sepanjang koklea. Sel-sel sensori terdapat menyebar pada permukaan membran basilar dan pada ujungnya menghadap membran tektorial. Dasar-dasar sel pendengar pada membran basilar yang terhubung dengan sel-sel saraf sehingga disebut saraf pendengaran. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan. Alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus clam sacculus. Ujung dari setiap saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan utriculus yang menuju ke sacculus. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dalam tudung gelatin yang berbentuk kubah. Alat ini disebut kupula. Saluran semisirkular atau saluran setengah lingkaran bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan sacculus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut. Baik, selanjutnya itu ada indera pengecap, di mana indera pengecap ini terdiri dari lidah. Nah, lidah ini mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Nah, lidah itu sendiri adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dan dengan mengunyah dan menelan. Nah, pada bagian lidah, permukaan atas lidah itu penuh dengan tonjolan yang disebut dengan papila. Nah, papila ini terdiri dari 3 bentuk, ada bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Untuk struktur lidah itu sendiri, paling atas, bagian atas itu ada katup pangkal tenggorokan. Nah, yang di bawahnya itu ada amandel lidah atau tongsil. Di bawahnya lagi ada amandel langit-langit tenggorokan. Terus ada jendela buntu, celah ujung, circumvallate papilla, celah lidah, dan ujung lidah. Nah, dari circumvallate papilla sampai ujung lidah itu disebut dengan tubuh lidah. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari lidah. Yang pertama itu papilla. Papilla ini bentuk permukaan kasar dan tonjolan pada lidah. Nah, papilla ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada papilla circumvallata, di mana dia berbentuk bulat
tersusun seperti huruf V di bagian belakang lidah. Nah, yang kedua itu ada papilla filiformis berbentuk seperti benang halus, dan yang ketiga ada papilla fungiformis berbentuk seperti jamur. Nah, selanjutnya ada tunas pengecap, di mana tunas pengecap ini adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papilla, terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menompang. Nah, bagian-bagian lidahnya, di mana bagian depan lidah itu fungsinya untuk mengecap rasa manis, sedangkan bagian pinggir lidah fungsinya ada untuk mengecap rasa asin dan asam. Terus pada bagian belakang atau pangkal itu fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Selanjutnya cara kerja dari lidah itu sendiri, di mana makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pada pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan akan diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan suatu jenis makanan atau minumannya. Selanjutnya, ada contoh-contoh dari kelainan indera pengecap atau lidah. Yang pertama itu contohnya ada oral candidosis, di mana penyebabnya adalah jamur yang disebut dengan Candida albicans. Gejalanya yaitu lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. Nah, yang kedua itu contohnya ada atrophic glossitis, di mana lidah akan terlihat licin dan mengkilat baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebab yang paling sering biasanya adalah kekurangan zat besi. Jadi banyak ditemukan pada penderita anemia. Nah, yang ketiga itu ada geographic tongue, di mana gejalanya yaitu lidah seperti peta, berpulau-pulau. Bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin, dan bila parah akan dikelilingi pita putih tebal. Nah, yang keempat ada fissure tongue, gejalanya yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Terakhir contohnya itu ada glossopyrosis, di mana glossopyrosis ini kelainan berupa keluhan pada lidah, di mana lidah terasa sakit dan panas. Selanjutnya yaitu indera praba atau kulit. Kulit merupakan indera praba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, rasa sakit, dingin, panas, dan tekanan. Kulit fungsinya juga untuk melindungi tubuh bagian dalam seperti otot dan tulang. Selanjutnya bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit itu ada epidermis dan dermis. Epidermis itu terdapat di bagian luar dan dermis terdapat bagian dalam. Epidermis itu tidak mempunyai pembuluh darah dan sel saraf. Terus epidermis tersusun dari atas 4 sel, yaitu stratum germinativum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Selanjutnya, berikut bisa dilihat pada video merupakan anatomi dari kulit. Penyusun utama dari bagian dermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari serat berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Serat yang berwarna kuning bersifat elastis dan lentur. Baiklah, itu saja hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.